Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Manja Lestari Damani, Ketua Divisi Rendatin, dan kali ini kita kedatangan narasumber kita yang istimewa, yang kita tunggu-tunggu. Itu adalah Pak Dr. Imam Asmaruddin SHMH. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, saya ini luar biasa Bapak ini waktunya sibuk ya Pak ya. Jadi kita benar-benar curi-curi waktu untuk beliau bersama kita di podcast Spill seputar informasi pemilihan dan pemilu. Baik, episode kali ini teman pemilih kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu pendidikan pemilih dan pemula. Nah ini Pak, kita setelah tahapan kemarin ada pemilu dan pilkada. Nah ternyata ada pendidikan pemilih berkelanjutan begitu. Nah teman-teman pemilih ini mau tahu bagaimana apa sih sebenarnya pendidikan pemilih seperti itu Pak. Monggo Pak. Waduh, ini kayak kuliah ya Pak. Tapi enggak Bapak, jangan terlalu teoritik. Iya, siapa? Biar mudah dipahami ya setidaknya ya kan. Karena ini kan bicara masalah pendidikan pemilih kan sangat penting untuk keberlangsungan demokrasi kita ya kan. Apalagi kalau itu sasarannya adalah pemula. Jadi kalau kita lihat dari istilah pendidikan pemilih kan kita bisa lihat bagaimana proses kegiatan pembelajaran bagi kaum pemula yang mau mencoba untuk berdemokrasi, tetapi kalau tidak ada pendidikannya nggak bagus, sehingga menjadi sebagian proses pendidikan yang harus dilalui oleh pemilih pula agar proses pemilihan demokrasi itu bisa berjalan dengan bagus. Kemudian literasi politik mereka juga jadi bagus, kemudian partisipasi itu yang paling penting, itu mereka juga harus tahu sehingga hak dan kewajiban mereka sebagai pemula itu paham. Nah, sehingga memang pendidikan politik itu menjadi sangat penting dan urgent ya, Pak, ya, demi keberlangsungan demokrasi kita ke depan. Iya. Ya, karena mereka pemula ini kan yang memang apa? Gen Z ya Pak ya. Gen Z itu sekarang bukan Gen Z berarti. Jadi mereka ini yang akan meneruskan keberlangsungan bangsa dan negara kita. Kalau kalau tidak diawali dengan pendidikan pemilih yang baik, saya kira demokrasi kita juga nanti akan menjadi persoalan ke depan. Aturan sudah bagus, tapi proses pemahaman, proses pendidikan yang diterima oleh kaum pemilih itu tidak berjalan dengan bagus, itu yang menjadi persoalan ke depan, menjadi problem bagi penyelenggara pemilu ke depan. Kira-kira begitu. Iya, berarti ternyata teman pemilih untuk menjadi pemilih itu kita harus belajar juga ya Pak ya. Iya. Bagaimana kita untuk memilih calon pemimpin kita, bagaimana kita datang ke TPS itu juga harus punya ilmu dan skill yang lebih ternyata. Jadi karena kemarin juga pada saat pemilu banyak surat suaranya ya Pak ya, ada 5 surat suara ini, teman-teman banyak juga, nah bingung ini mana yang mau dipilih. Nah teman-teman harus bisa profiling dulu, bisa searching seperti itu. Nah ini Pak, kalau kita lihat di kampus ya Pak, ini kan banyak pemilih pemula ya. Bagaimana Pak karakteristik anak-anak teman-teman yang di kampus, kira-kira melek nggak ya Pak sama pemilu ini? Ini menjadi persoalan memang, pengaruh media sosial memang kan sangat luar biasa besar ya, sehingga teman-teman mahasiswa itu terkait dengan persoalan politik itu kadang-kadang ada rasa-rasa apatisme itu ada ya kan, yang mereka mungkin pemahamannya lain ya terhadap politik itu, ketika semacam alergi ketika dia bicara politik ya kan. Pokoknya negatif gitu. Iya, bawahnya itu politik itu kotor, politik itu kemudian tidak ada perubahan apapun ya. Tapi mungkin karena itu tidak ada pendidikan politik itu tadi, para pemilih tidak ada pendidikan pemilih, sehingga profiling tadi yang disebut itu nggak jelas saya punya calon yang mana nih ya kan. Sehingga track recordnya itu kan bisa diketahui ya kan, public figure atau figur yang dia inginkan seperti apa itu kan harusnya gitu ya kan. Nah, bicara masalah di kampus itu, kami itu punya satu program atau punya kegiatan yang memang sedikit menggugah ya, meskipun itu perlu effort yang luar biasa. Kami di kampus itu dalam proses pemilihan BEM itu menggunakan pemira.
Iya, sebenarnya dari situ sudah artinya ada kita ilmu mencoba ya untuk- kan. Kebetulan saya waktu diwakil dengan 3 hukum itu juga yang pertama kali coba dibikinkan pemilihan, karena proses demokrasi itu tidak hanya sekedar perwakilan. Bagaimana hak politik setiap mahasiswa itu biar tahu saya calonnya adalah ini ya kan. Di tingkat universitas saya coba lagi ya kan, dan minggu ini itu sedang ada debat ya, debat kandidat luar debat Pak. kandidat. Keren. Dan cuman kemarin nasibnya sama dengan Kabupaten Brebes, calonnya tunggal karena ada 2 calon yang mendaftar, yang satu berdasarkan verifikasi dari KPUR. Kalau kami namanya KPUR, Komisi Pemilihan Umum Raya Mahasiswa. KPUR itu yang menyeleksi, tidak memenuhi syarat. Mereka punya aturan sendiri, ada undang-undang KPUR-nya. KPUR-nya itu juga bikin peraturannya sendiri. Kayak mediator dari KPU lah Betul. ya, Saya Pak, ya. kemarin mencoba untuk memberikan pendidikan politiknya seperti itu di kampus kami ya. Mencoba untuk berdemokrasi, ya inilah KPUR, ya kan. Jadi kami coba melatih mereka, silakan untuk berdemokrasi secara langsung, ya kan. Meskipun tadi ada kendala yang mungkin dihadapinya sama dengan yang penyelenggara pemilu. Aturan-aturannya. Satu itu, kemudian tingkat partisipasinya juga perlu digenjot lagi, karena rata-rata itu tadi ya semacam apatis. Wah ini enggak kurang ya, Pak, ya. atau enggak apa gitu ya gitu. Tapi tidak kita berhenti di situ, tidak ya kan. Kita akan terus berusaha untuk memperkenalkan itu. Ya salah satu tadi contoh di kita ya kan. Kenalkanlah dengan cara memilih ketua BEM itu dengan cara pemilihan umum raya mahasiswa. Termasuk komponen-komponen penyelenggara kita kenalkan. Ada yang namanya Panwasra. Kemudian ada yang disebut dengan MPP, Majelis Pemeriksa Perkara. Artinya ketika KPU itu sudah kayak di KPP-nya lah ya. betul. Di KPU ada lagi. Di KPU tetap ada. Kemudian di KPU itu kan hanya sekedar etik terhadap penyelenggara. Tapi ketika KPU R-nya itu kemudian sudah mengumumkan pemenangnya, tiba-tiba yang itu tidak terima, kita siapkan MPP, Majelis Pemeriksa Perkara. Itu yang nanti akan bertugas itu. Nah mungkin itu salah satu contoh ya kami di tingkat universitas untuk berkontribusi memberikan pendidikan politiknya dari itu ya kan. Ya mungkin di samping tadi kerjasama dengan para KPU ya kan. Ya mudah-mudahan kami udah dengan saya nanti ada MOU. Ya nanti ada waktu keberlanjutan kemudian sosialisasi saya kira begitu. Sosialisasi ke teman-teman mahasiswa. Karena kami setiap tahun itu kan ada sekitar 1.200 sampai 1.500 yang mahasiswa baru. Keren ya Pak ya. Jadi barangkali bisa pemilih pemula dari semua kabupaten kan ada, atau mungkin saya mintanya di kabupaten Brebes saja ya kita kumpulkan tuh mahasiswa-mahasiswa di kampus kami yang orang Brebes banyak tuh ya Pak ya. Ada tuh sosialisasi ya. Jadi ya kami memang berkontribusinya pendidikan politik dari kami situ ya, Pak, ya. Dari situ. Iya karena saya juga awal-awal sebelum di KPU kan mahasiswa juga ya Pak ya, pernah juga jadi presma Pak untuk menarik hati teman-teman mahasiswa itu kan luar biasa Pak yang sampai kita menjadi presiden mahasiswa seperti itu. Tapi memang ketika calon cuma satu ini ada PR-nya gitu. Ada PR di kampus ya Pak supaya kader-kader dari mahasiswanya itu mau bisa jadi pemimpin begitu. Nah kalau di KPU gimana ya, itu PR dari parpol ya Pak ya? Parpol itu juga penting ya, jangan sampai ada calon tunggal itu hanya karena faktornya transaksional itu juga bagus juga buat demokrasi ya kan. Karena kemapanan partai politik itu kan tidak bisa dilihat dari itu ya. Iya, ada finansial mereka lah ya Pak ya, mereka ya. Penting, ternyata kemampuan politik juga penting ya kan. Kadang ada partai yang tidak mapan, ya daripada keluar kita bergabung berkoalisi dengan partai yang mapan tanpa ada keluar apapun, nantinya ya kita berkontribusi gitu ya kan. Mudah-mudahan lah bisa lebih baik lagi ya itu Pak. pentingnya pendidikan pemilih pemula seperti dan pendidikan politik khususnya. Nah ini Pak, bagaimana Pak cara meningkatkan literasi politik di kampus itu? Ada diskusi-diskusi nggak sih Pak di? Kalau diskusi pasti ada ya, seminar-seminar ya kan. Kadang kita undang beberapa tokoh, bahkan beberapa kemarin MPR Pak Muzani kita undang. Ya setidaknya meskipun dalam konteksnya bukan untuk kayaknya saya juga pernah diundang ya Pak. Kapan-kapan nanti kami harus kita undang ya kan. Tapi pernah Pak, sekali itu, cuman memang waktu itu Zoom ya. Hanya saja pada saat saya ada undangan di Semarang, akhirnya menyapa teman-teman, tapi fakultas
FISIP. Iya, FISIP. Ah, iya biasanya FISIP. Iya. Kalau Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Politik, iya. Ya, artinya kita mendatangkan para tokoh-tokoh nasional, Pak Muzani, ya kan. Ini nanti dalam waktu beberapa dekat ini juga, mohon maaf, ada salah satu anggota DPR RI ya datang, yang itu memang dalam kapasitasnya sebagai pemberi beasiswa KIP ya. Tetapi setidaknya ketika mahasiswa itu menerima gizi kumpulkan, mereka berbicara. Ada pendidikan politik. Oh, yang udah dewannya seperti itu ya kan. Ya, diskusi-diskusi semacam itu ya kan. Kemudian yang paling penting untuk kita harus sosialisasi. Memang kita harus tetap menjalin jejaring dengan beberapa penyelenggara pemilu ya kan, KPUD, Bawaslu, itu penting ya kan. Bahkan kalau perlu ada kolaborasi, membuat sebuah event media TikTok ya kan, kolaborasi disembarakan ya kan, bagaimana pendidikan politik terhadap kaum pemula mahasiswa itu dengan TikTok, karena itu yang menarik buat mereka. Iya, anak sekarang malah lihat TikTok ya Pak ya. Ini jadi kita memang harus update ya Pak. Karena kebanyakan edukasi di medsos itu, TikTok itu kan hiburan. Iya benar. Nggak ada yang berpolitik itu apa. Tahu nggak kalian politik itu apa? Itu kan kita nggak tahu ya kan. Salah satu saya mencoba untuk masuk ke dunia mereka itu di mata kuliah saya itu ada disebut dengan praktek peradilan ya. Saya bilang coba kamu di sekitar hanya tidak materi, tapi ada literasi hukum yang kamu bisa sebar ke masyarakat melalui media TikTok. Apa? Coba kamu bikin. Kamu lagi sidang di MK praktek, tapi kamu bikin TikTok berapa menit, kamu cek di situ kan. Tahukah kamu siapa yang disebut dengan pemohon dalam ujian MK? Pemohon MK, MK adalah WNI, bla bla. Itu menjadi bagian literasi hukum yang bisa di-share kalian kepada masyarakat umum. Kamu dapat hiburan, tapi masyarakat sudah melihat literasi hukum. Dapat ilmunya juga. Dapat ilmunya. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi bagian yang bisa dikolaborasikan juga dengan KPUD. Iya benar Pak. Bisa nanti bagian dari kolaborasi dan bisa mensosialisasikan kepada masyarakat. Begitu. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Mungkin ada pesan-pesan kepada pemilih pemula Pak yang ada di kanal YouTube kita. Saya kira ini program yang bagus ya, karena penyelenggara pemilu akan menggunakan berbagai macam cara untuk memberikan pendidikan, mengikuti proses tidak hanya sekedar seremonial dalam ruangan, tapi ini menjadi sebuah alat yang bagus untuk sosialisasi bahwa kalian sebagai kaum pemula itu sebagai salah satu alat demokrasi atau sebagai wahana demokrasi untuk menentukan bangsa ke depan. Jadi ketika ada proses demokrasi berjalan, jangan sampai proses itu putus hanya kalian fokus ke yang lain. Fokuslah kepada pemilih, fokuslah kepada berpolitik ya kan, karena yang menentukan bangsa ke depan adalah saudara ya kan. Jadi dalam hal berpolitik, aktif berpolitik ya kan, itu bukan hal yang tabu ya kan. Bukan hal yang tabu ya kan. Berpolitik yang baik, ketika ada pilkada berpartisipasilah yang bagus ya kan. Jangan sampai tong kosong atau jangan sampai golput ya kan. Gunakanlah hak suara kalian ya kan, karena itu menjadi sebuah bagian dari proses demokrasi kita ke depan agar lebih baik dan lebih baik lagi. Iya. Itu saya kira itu. Alhamdulillah pesannya cukup tajam untuk pemilih pemula yang ada di kanal YouTube kita. Dan ini adalah pendidikan pemilih agar kita tetap bisa berpartisipasi. Nah, pendidikan pemilih teman-teman itu adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Tujuannya apa? Menciptakan pemilih yang cerdas, rasional, dan bertanggung jawab dalam menentukan pilihan politiknya. Jadi, ketika kita memilih, kita juga harus tanggung jawab menentukan pilihan politik kita, seperti itu. Dengan demikian, masyarakat aktif dalam partisipasi dan berdemokrasi. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Sama. Ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Terima kasih banyak Pak, dan mudah-mudahan podcast ini bisa bermanfaat seperti spill seputar pemilihan dan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.